Bab 291-295. Dia, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga bergumam. Tidak bagus, sangat buruk. Dia memiliki darah keluarga kerajaan Medusa, dan telah berevolusi menjadi ular piton menelan 9 warna, jadi dia mengagumkan sekaligus serakah di antara keluarga Medusa. Berapa lama? Xiao Yan juga bertanya. Seharusnya 5 tahun. Saat retretnya berakhir, aku juga akan kembali ke keluarga Medusa. Kita mungkin akan menjadi musuh saat itu. Seruling hijau juga berkata, jangan khawatir, tidak akan ada hari seperti itu. Xiao Yan juga berkata sambil tersenyum, lalu berlari menuju puncak Gunung Hua. Cailin, sangat bagus kamu baik-baik saja. 5 tahun. 5 tahun dari sekarang, saya pasti akan pergi ke klan Medusa untuk menemukan Anda. Lalu, Roadblocker, bunuh. Jadi, dalam 5 tahun ini, aku harus menjadi lebih kuat. Xiao Yan juga punya ide di dalam hatinya. Karena di Profound Spirit kontinen ini, hanya kekuatan yang merupakan sarana yang paling kuat. Apakah anak ini benar-benar suami ratu? Kekuatan Dou di bintang 4 di masa-masa awal terlalu tinggi. Namun, aku masih bisa merasakan aura samar darah nyonya ratu darinya. Seruling hijau juga menggelengkan kepalanya dan mengikuti. Beberapa orang lain tidak memperhatikan perubahan dan pertukaran antara Xiao Yan dan Ludi, dan tidak ada yang terjadi di sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, semua orang datang ke tengah Gunung Huasan, dan tampaknya ada penghalang sedunia di depan mereka untuk mengisolasi mereka. Kamu belum keluar untuk menyapa orang. Suara Chang Yu juga penuh paksaan, menghadap ke tengah penghalang. Hahaha, wakil Master Pavilion Chang Yu telah bekerja keras. Serahkan sisanya padaku. Saat dengusan dingin Chang Yu turun, suara malas muncul di depan semua orang. Kemudian semua orang melihat bahwa ruang di depan mereka bergetar hebat, dan kemudian sosok berbaju merah semuda mereka muncul. Mo Chen, jangan lupa waktunya. Ini adalah murid baru kali ini. Jika terjadi kesalahan, kamu akan bahagia, kata Chang Yu. Mengerti, Paman. Aku akan menerima mereka terlebih dahulu. 3 ketua sekte telah menunggu lama. Orang bernama Mo Chen juga tertawa. Ayo pergi, jika bukan karena kabinet luar saya jurusan Sing Sing, bibit yang sangat baik ini pasti tidak akan diberikan ke kabinet Anda. 3 orang tua mana di kabinet, setiap kali mereka tidak melakukannya menjemput pendatang baru, mereka tahu mereka datang untuk menangkap orang. Chang Yu juga berkata dengan tertekan. Ikuti Mo Chen masuk, dia akan membawamu ke kabinet Pavilion Dao Fenxiang, di mana ada banyak keterampilan yang mendalam, kuharap kalian sedikit beruntung. Chang Yu juga berkata perlahan. Ya, puluhan orang juga perlahan setuju. Pavilion dupa terbakar ini dibagi menjadi 2 pavilion dalam dan luar. Pavilion luar berfokus pada kultivasi Sing Sing. Kebanyakan dari mereka adalah orang biasa dengan kekuatan yang sangat lemah. Sedangkan untuk kabinet, ini adalah tempat untuk mempelajari teknik bertarung tingkat lanjut, dan banyak lagi dari mereka sangat kuat. Mo Chen juga berbicara perlahan, dan kemudian memandang sekelompok orang di belakangnya dengan malas. Menurut berita yang datang sebelumnya, kali ini, mereka telah menyerap 5 murid paling berbakat di Pavilion Fenxiang, dan 3 teratas dalam kompetisi perampasan poin semua bergabung dengan mereka. 3 tempat teratas dalam kompetisi perebutan poin cukup banyak. Mo Chen juga berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin sebelumnya, dan hanya mencapai prestasi tempat ke-10. Pencapaian masa depan dari tempat pertama ini adalah. Namun, Mo Chen juga tidak terkejut. Lagi pula, karena mereka memutuskan untuk bergabung dengan Pavilion Fenxiang, mereka sudah menjadi saudara dan saudari dari sekte yang sama, jadi bagaimana mereka bisa saling bertarung? Pavilion dupa pembakaran ini benar-benar kuat. Setiap orang yang memimpin jalan memiliki kekuatan seorang kaisar petarung bintang 6. Xiao Yan juga menyeringai. Hei, apa ini? Penguasa pergeseran surga di Pavilion dupa pembakaran dirancang khusus untukmu. Suara tuannya, Raja Naga Emas, juga terdengar pelan di Xiao Yan. Memindahkan penguasa langit, Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, seolah memikirkan sesuatu. Hei, jangan khawatir, kamu akan tahu setelah masuk ke kabinet sebentar. Suara lucu Raja Naga Raja juga terdengar. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Ayo pergi, disinilah formasi Burning Heaven Array berada. Selanjutnya, aku akan membawamu ke Burning Heaven Territory, ikuti aku dan jangan buru-buru masuk.
Mo Chen juga berkata pelan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Sebelum dia selesai berbicara, cetakan tangan Mo Chen tiba-tiba berubah secara drastis, dan kemudian sebuah pintu yang cukup terang untuk mengakomodasi masuk dan keluarnya satu orang muncul di ruang di depannya. Ayo pergi. Xiao Yan dan Mu Yingying dan Mu Feng juga saling memandang, lalu melangkah lurus ke pintu cahaya. Saat lebih dari selusin orang masuk, pintu cahaya langsung hancur setelah orang terakhir masuk, dan menghilang tanpa jejak. Hehe, Xiao Yan, Mu Feng, Mu Yingying, aku harap kamu bisa memenangkan kompetisi sekte dalam beberapa tahun. Chang Yu juga berkata perlahan, dan pergi dari sini. Semua orang mengikuti Mo Chen ke Burning Heaven Territory, dan mereka langsung terpana oleh pemandangan di depan mereka. Memasuki Burning Heaven Territory terlebih dahulu, Xiao Yan pertama kali menemukan bahwa tempat dia sudah berada adalah ruang yang sangat besar. Jelas, tempat di mana paviliun dupa pembakaran di puncak Gunung Hua berada adalah sebuah ruang yang dibuka oleh beberapa guru besar. Di ruang besar, aroma burung dan bunga, ditambah beberapa bangunan yang penuh dengan langya di ruang juga muncul di depan semua orang. Paviliun dupa pembakaran ini benar-benar sebuah karya besar. Xiao Yan juga bergumam. Dibandingkan dengan dunia kuno klan kuno di benua Doqi, ruang Burning Heaven Territory ini masih merupakan makam surgawi, yang tidak diragukan lagi terlalu besar. Selain itu, Xiao Yan dapat merasakan bahwa ini adalah ruang yang terpisah dan mandiri. Saya khawatir jika dia ingin membuka ruang seperti itu, setidaknya dia membutuhkan kekuatan Dou Di Peak atau bahkan lebih kuat. Hei gelombang teman-teman kecil, silakan bergabung dengan kami di Paviliun Dupa Pembakaran. Saya kakak laki-lakimu Mo Chen. Kamu bisa memberitahuku apa saja di masa depan. Lagi pula, aturan Paviliun Dupa Pembakaran kami adalah bahwa pengunjung adalah tamu, dan saudara laki-laki dan perempuan dari sekte yang sama seperti saudara kandung, dan mereka tidak boleh saling membunuh. Mo Chen juga tersenyum pada selusin orang di depannya. Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada kakak senior Mo terlebih dahulu. Murid pertama juga berkata perlahan. Xiao Yan dan Mu Feng menemukan bahwa senyum Mo Chen sangat nyata, tanpa jejak arti palsu. Senyum seperti itu adalah senyum bahagia yang menyerap puluhan pendatang baru dan meningkatkan kekuatan paviliun Fenxiang. Ayo pergi, ketiga ketua sekte sudah lama menunggu. Kalau begitu terserah padamu untuk memilih tempat yang sesuai dengan kultivasimu. Ikutlah bersamaku. Mo Chen juga tersenyum, lalu menyapa beberapa orang, dan berjalan pergi ke aula yang agak sederhana namun kuno. Itu benar-benar layak menjadi sekte super. Xiao Yan juga merasakan aura yang agak kuat dan tersembunyi dari bangunan di langya ke segala arah, dan segera mengaktifkan energi pendendamnya dan mengikuti. Hehe, Mo Chen kembali. Di atas gedung tinggi, salah satu dari tiga orang parubaya, sosok merah yang agak penyanyang, juga berdiri dan berkata. Sosok merah baru saja selesai berbicara, dan dua sosok lainnya juga menatap Xiao Yan yang tidak jauh dari sana dengan penuh minat. Para pendatang baru kali ini benar-benar bagus. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan sesuatu, dan kemudian mereka bertiga tertawa. Xiao Yan dan yang lainnya sangat cepat, dan mereka tiba di tempat tujuan dalam waktu singkat. Begitu mereka mendarat, mereka melihat tiga sosok misterius. Hehe, tampaknya kumpulan murid ini cukup baik. Sosok berbaju putih itu berkata sambil tersenyum. Tentu saja, menurut berita dari Chang Yu, kali ini Kaisar Hantu Kembar dalam kompetisi penjarahan poin menembus segel, dan kekuatan mereka sebanding dengan Kaisar Petarung Bintang 8. Namun, ketika si kembar Kaisar Hantu terluka parah, Chang Yu dan yang lainnya juga bersiap untuk mundur, tetapi tempat pertama dalam kompetisi perebutan poin meminjam semangat juang di tiga tubuh mereka untuk membunuh Kaisar Hantu Kembar dengan satu pukulan. Rekor seperti itu benar-benar mencengangkan. Seorang pria kurus juga bermeditasi perlahan. Dua orang tua, sepertinya kali ini istana manusia saya akan dapat. Sosok merah itu juga berkata perlahan, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan, pamanmu, Paman Huo. Aku membawanya kembali. Mo Chen juga dengan hormat berkata kepada tiga sosok di atas aula. Bawa saja kembali. Kamu turun dulu. Ada beberapa perubahan dalam formasi langit terbakar baru-baru ini, jadi berhati-hatilah. Kata sosok merah itu. Iya, Mo Chen menjawab dengan lembut, lalu perlahan melangkah mundur. Saat Mo Chen pergi, Xiao Yan juga menemukan tiga sosok menakutkan di depannya.
Di aula di depannya, ketiganya membentuk tribun segitiga. Yang di atas adalah sosok berbaju putih, dan dua di belakang mereka adalah sosok merah dan sosok abu-abu. Tapi tanpa kecuali, Xiao Yan mengikuti ketiga sosok itu. Saya merasakan fluktuasi yang sangat menakutkan. Jika Xiao Yan menebak dengan benar, ketiga orang ini pasti ada hubungannya dengan tiga kuil surga, bumi dan manusia yang dia dengar sebelumnya. Hehe, kekuatan jiwa yang sangat besar. Ini benar-benar bibit yang bagus. Suara sosok berbaju putih pertama kali keluar, dan sosok itu datang ke sisi Xiao Yan dalam sekejap, dan berkata perlahan. Junior adalah, aku tidak tahu bagaimana para senior memanggilmu. Xiao Yan juga berkata dengan terkejut. Alasan mengapa Xiao Yan terkejut adalah bahwa senior ini benar-benar mendatanginya tanpa suara, dan dia belum menyadarinya. Gerakan hantu ini benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan menemukan bahwa tidak peduli bagaimana perasaannya, dia tidak dapat menemukan kekuatan pembangkit tenaga listrik misterius di depannya. Rasanya seperti manusia tanpa balas dendam sedikit pun, tapi Xiao Yan juga tahu bahwa pembangkit tenaga listrik semacam ini adalah yang paling menakutkan. Saat itu ketika dia menghadapi Kaisar Hantu Kembar di hutan mayat Yin dan mampu menandingi kekuatan Kaisar Petarung Bintang 8 musuh, itulah yang membuat Xiao Yan merasa seperti ini. Sekarang menghadapi pembangkit tenaga listrik di paviliun dupa pembakaran, saya masih memiliki perasaan ini, yang hanya dapat berarti bahwa kekuatan dari tiga pembangkit tenaga listrik di depan saya tidak kalah dengan kekuatan Kaisar Hantu Kembar. Bahkan lebih kuat. Hehe, nama saya Liu Ping, dan saya adalah wakil kepala Istana Surgawi. Namanya Huozi, dan dia adalah wakil kepala Istana Bumi. Namanya Musuzi, dan dia adalah wakil kepala dari Istana Manusia. Sosok berbaju putih itu, bernama Liu Ping. Pria itu juga tersenyum perlahan. Bocah Xiao Yan telah bertemu dengan tiga senior. Xiao Yan juga berkata dengan hormat. Saya telah melihat tiga senior. Di belakang Xiao Yan, puluhan orang termasuk Mu Yingying, Luo Guang, Ludi dan Mu Feng juga berbicara. Hei, kamu tidak harus menggunakan etiket konvensional. Tiga teratas dalam kompetisi penjarahan titik ini semuanya bergabung dengan paviliun dupa pembakaran kami. Itu benar-benar tidak terjadi selama bertahun-tahun, kata Liu Ping, tetapi matanya diambil dari Xiao Yan, dan kemudian dia melihat lusinan orang di depan Anda. Yang mana dari kalian yang pertama? Huozi juga terdengar seperti guntur yang tumpul. Itu dia. Mu Feng dan yang lainnya mundur selangkah ketika mereka mendengar kata-kata itu, lalu berkata serempak. Apa artinya mengambil tempat pertamaku? Mu Yingying juga sedikit tidak senang, tetapi Xiao Yan juga tahu bahwa Mu Yingying ini hanya membicarakannya, dan dia tidak akan tidak senang dengan dirinya sendiri karena ini. Lagi pula, Mu Yingying memiliki skor tertinggi bagaimanapun juga. Jika bukan karena Kaisar Hantu Kembar, tampaknya dia harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat pertama. Oh, ternyata itu anakmu. Namun, mengandalkan kekuatan Dou di bintang 4 di tahap awal tidak cukup, kekuatan jiwamu agak kuat. Liu Ping juga tertawa, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan hati-hati. Namun, matanya sangat terkejut. Sebelumnya, Liu Ping mengetahui kekuatan jiwa Xiao Yan, tetapi sekarang setelah merasakannya dengan cermat, dia menyadari bahwa anak ini sebenarnya bersembunyi. Kekuatan Kaisar Dou bintang 4 pada tahap awal sebenarnya memiliki keberanian untuk bertarung dengan Kaisar Hantu Kembar. Kamu memiliki banyak keberanian, dan dengan kekuatanmu di tahap awal Kaisar Dou bintang 4, kamu masih bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini, yang sangat luar biasa. Huozi juga berkata, jelas meskipun dia telah mendengar bahwa kekuatan tempat pertama tidak terlalu kuat, tapi keberanian dan hatinya sangat baik. Tahap awal Dou di bintang 4. Mu Yingying di samping juga kembali sadar. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Setelah pintu keluar yang berapi-api, Mu Yingying hanya ingat saat ini, Xiao Yan ini hanyalah kekuatan Dou di bintang 4 di tahap awal. Dengan kata lain, kekuatan Dou di bintang 4 juga sempurna. Kekuatan jiwa tingkat Fana Kaisar. Mata Liu Ping sangat kejam. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwa Xiao Yan ditemukan. Xiao Yan juga tidak berdaya. Untuk pembangkit tenaga listrik di level ini, dia ingin menyembunyikannya. Tidak. Namun, Liu Ping juga terkejut. Meskipun dia baru saja menemukan kekuatan jiwa Xiao Yan, dia bahkan lebih terkejut saat menemukannya sekarang. Apakah kamu masih seorang apoteker?
Liu Ping juga berbicara sedikit. Lagi pula, kekuatan jiwa semacam ini cukup sulit untuk dikembangkan. Banyak orang tidak akan pernah bersentuhan dengan kekuatan semacam ini sepanjang hidup mereka, jadi sebagian besar kekuatan jiwa manusia di benua Dou berasal dari alam surga. Meskipun dia berada di surga, dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan jiwa. Lagi pula, selama sang alkemis membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat, ia dapat memiliki persepsi jiwa yang besar dan memurnikan pil obat tingkat tinggi. Oleh karena itu, setiap manusia dengan kekuatan jiwa yang besar memiliki kemungkinan besar untuk menjadi seorang alkemis. Ini adalah puncak dari kaisar peringkat pertama. Xiao Yan juga berkata dengan senyum lambat. Jelas, baru-baru ini, untuk bergabung dengan sekte super ini, dia telah kehilangan keterampilan memurnikan obatnya. Selain itu, teknologi pemurnian obat Xiao Yan saat ini juga samar-samar mengalami hambatan. Untuk menembus kemacetan ini, seorang alkemis kaisar kelas 2 sudah dekat. Puncak peringkat pertama kaisar. Liu Ping juga berkata perlahan gelombang mendengar ini, ekspresi dua pria kuat di belakang Liu Ping juga berubah. Istirahat ganda sangat jarang. Dan seperti Xiao Yan ini, bahkan lebih jarang lagi dia telah mencapai banyak hal dalam melawan Qi dan keterampilan memurnikan obat. Berdasarkan pengalaman Liu Ping, dia secara alami tahu bahwa pil obat kaisar tingkat pertama dibagi menjadi 3 tingkat langit, bumi, dan mendalam. Adapun Xiao Yan, puncak dari peringkat kaisar kelas 1, dia juga mudah dijangkau dari peringkat kaisar kelas 2. Suandan kelas 1 dari pangkat kaisar dapat membuat kaisar Dou bintang 1 dikemudikan oleh Xiao Yan, pil bumi dapat membuat kaisar Dou bintang 2 dikendarai oleh Xiao Yan, dan untuk Tiandan, itu dapat membuat kaisar Dou bintang 3 bersedia dikemudikan oleh Xiao Yan. Pesona sang alkemis. Apakah anak ini masih seorang alkemis di puncak peringkat kaisar tingkat pertama? Mu Yingying tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat Xiao Yan. Pada saat yang sama, seruling hijau dan Luo Guang di samping memandang Xiao Yan dengan heran, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dia, apakah kamu masih manusia? Raungan bergema di hati setiap orang. Inilah tingkat redefinisi. Doudi, setiap bintang dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan penyempurnaan. Misalnya, puncak Kaisar Dou bintang 1 di tahap awal adalah simbol bahwa ia akan menerobos tahap tengah Kaisar Dou bintang 1. Level sebelumnya tidak akan diubah, yang memengaruhi membaca, tetapi di masa mendatang. Anak ini akan bergabung dengan Istana Surgawiku. Saya percaya itu juga akan bersinar di Istana Surgawi saya. Kata Liu Ping setelah berpikir sebentar. Kaisar Hantu Kembar. Dangdang adalah alkemis di puncak peringkat pertama Kaisar Xiao Yan, yang akan membuat 3 wakil kepala aula mengaguminya. Meskipun Xiao Yan ini saat ini hanya seorang alkemis Kaisar tingkat pertama, tetapi untuk pencapaiannya di masa depan, itu cukup berharga. Lagi pula, prestasi masa depan Xiao Yan ini tidak terbatas. Memikirkan saat itu, ketika Valley Master of Pil Valley seusia Xiao Yan, prestasinya tidak sekuat Xiao Yan. Istana Surgawiku saat ini adalah tempat dengan kekuatan dan sumber daya terbesar di antara 3 aula surga, bumi, dan manusia di Paviliun Fenxiang. Bergabung dengan Istana Surgawiku, dengan bakatmu, pasti akan menguntungkanmu. Hei, bagaimana menurutmu, nak? Liu Ping juga tertawa, jelas sudah menunjukkan kebaikannya pada Xiao Yan. Bagaimanapun, ini adalah bibit yang berbakat, jadi dia tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Liu Laogui, jangan bicara omong kosong. Meskipun benar bahwa Istana Surgawi Anda adalah yang pertama dari 3 istana, untuk istana mana Xiao Yan bergabung, lebih baik bebas. Anda jelas telah terlalu banyak ikut campur, yaitu jelas melanggar aturan. Sosok Wei Musuzi juga berkata perlahan, jelas dia tidak takut pada Liu Ping karena dia adalah wakil ketua Aula Kuil Tiandian. Hehe, bukankah ini pilihan pertama untuk Istana Surgawi kita? Kakakmu, jangan khawatir. Liu Ping juga tahu karakter Musuzi, dan dia jujur, jadi dia tidak peduli, tapi berkata. Paviliun dupa terbakar ini dibagi menjadi 3 aula surga, bumi, dan manusia. Di antara mereka, Tiandian adalah yang paling kuat. Kekuatan semacam ini berarti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak pembangkit tenaga listrik dari Tiandian, sehingga juga didirikan hegemoni Tiandian. Namun, ketiga aula ini adalah kekuatan paling kuat dari Paviliun Fenxiang. Di antara 3 aula, setiap aula memiliki keterampilan bertarung yang unik.
Mu Feng juga berkata perlahan kepada orang-orang di sekitarnya. Mu Feng ini, sepertinya tahu banyak hal. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Jelas, Mu Feng ini mengetahui hal-hal yang sangat detail. Jika bukan karena orang-orang di dalam paviliun Fenxiang, mereka jarang mengetahui detail seperti itu. 3 aula surga, bumi, dan manusia, yang paling terkenal di antara mereka adalah 3 keterampilan bertarung. Di antara mereka, seni pembakaran surga dari kuil Tiandian adalah yang paling mendominasi, dan tangan sembrono dari kuil bumi adalah yang paling kuat. Adapun kuil manusia, Mu Feng juga tampak ragu untuk berbicara. Apa yang terjadi dengan istana manusia? Mu Yingying juga bertanya dengan penuh minat. Keterampilan bertarung di Hall of People adalah yang paling aneh. Itu adalah keterampilan bertarung misterius yang disebut penguasa penggeser surga. Konon sejak paviliun dupa didirikan, itu hanya dibuat oleh 2 orang. Murid-murid asing yang bergabung dengan aula manusia semua bergegas ke penguasa pengubah surga, tetapi tidak peduli berapa banyak murid sombong surgawi yang mengikuti, mereka tidak akan dapat berkultivasi dan menyadari penguasa penggerak surga. Ini juga alasan mengapa istana manusia menempati peringkat terakhir. Mu Feng juga berkata perlahan. Apakah kamu memindahkan penguasa langit? Xiao Yan juga bergumam, lalu melihat ketiga wakil kepala aula yang sedang berdiskusi dengan suara rendah di depannya, dan segera berencana untuk bertanya pada tuannya, Raja Naga Emas. Tuan, apakah saya benar-benar ingin bergabung dengan istana orang itu? Xiao Yan juga tidak berdaya. Terlihat bahwa 3 kuil langit, bumi, dan manusia saat ini adalah yang paling tirani, diikuti oleh istana bumi, dan istana rakyat adalah yang terakhir. Hei, itu tentu saja, tapi jangan lihat penurunan istana manusia ini selama bertahun-tahun. Istana manusia pada puncaknya berada dalam posisi tak terkalahkan dengan mengandalkan kekuatan 1 kuil untuk melawan 9 sekte super. Dan penggaris yang bergerak di Hall of People adalah metode pertarungan yang agak misterius. Kurasa di aula manusia di Burning Incense Pavilion. Dari sini, cukup untuk menjelaskan kengerian penguasa langit yang bergerak ini, jadi kamu harus bergabung dengan aula pria ini, dan penguasa langit yang bergerak ini harus dipelajari sesegera mungkin. Suara lambat Raja Naga Emas juga terdengar di hati Xiao Yan. Dou Dipik melawan 2 dewa Dou dengan kekuatan menggerakkan langit. Xiao Yan juga terkejut. Meski hanya kekuatan Dou di bintang 4 di tahap awal, dia mengetahui perbedaan antara puncak Dou Di dan Dou Xian. Juga, api suci yang kamu sebutkan dan aku ada hubungannya dengan kuil orang ini. Suara Raja Naga Emas juga terdengar pelan. Yan suci. Xiao Yan juga menyeringai, dan kemudian melihat ketiga wakil ketua aula yang terus-menerus berbicara di depannya, dan dia juga memperhatikan untuk sementara waktu. Mungkin aku harus merasa kasihan atas kebaikan senior, kata Xiao Yan, menghadap Liu Ping dengan wajah minta maaf, dengan hormat dan sopan. Apa yang saya katakan adalah untuk kebaikan Anda sendiri. Hanya dengan bergabung dengan kuil surgawi kami Anda dapat memperoleh sumber daya kultivasi terbaik. Apakah Anda harus memikirkannya? Senyum Liu Ping membeku sesaat, dan kemudian dia menatap Xiao Yan dengan sedikit marah. Junior secara alami tahu, tapi setelah memikirkannya, istana manusia adalah yang paling cocok untukku. Xiao Yan juga tersenyum perlahan, lalu matanya menatap Mu Suzi. Aula orang baik, tapi itu. 3 aula surga, bumi, dan manusia kami semuanya adalah kekuatan paviliun dupa terbakar, Anda dapat yakin. Liu Ping juga berkata perlahan. Niat baik senior diambil dari lubuk hatiku. Hanya saja aku ingin mencoba keterampilan bertarung aneh di Hall of People. Xiao Yan juga tertawa. Haha, kamu benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Mu Suzi juga menatap Xiao Yan dan berkata, hehe, aku punya rencana ini. Xiao Yan juga berkata perlahan, sepertinya dia tidak menyerah bergabung dengan Hall of People karena kata-kata Liu Ping, dan dia tampaknya lebih tertarik pada keterampilan bertarung di Hall of People karena kata-kata Liu Ping. Kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit. Kalian semua, jika ingin bergabung dengan istana surgawiku, ikuti saja aku. Setelah Liu Ping selesai berbicara, dia juga perlahan berjalan keluar aula. Saat kata-kata Liu Ping baru saja jatuh, di antara lusinan orang di belakangnya, rata-rata jumlah orang mengikuti Liu Ping. Bagaimanapun, mereka bergabung dengan sekte super ini karena mereka ingin mempelajari seni bela diri dan keterampilan bertarung tingkat lanjut, sehingga mereka akan menonjol dan menjadi raksasa di masa depan. Oleh karena itu,
Bergabung dengan kuil surgawi terkuat di paviliun dupa pembakaran gelombang niscaya akan mempersingkat kemampuan mereka untuk menjadi lebih kuat. Adapun Xiao Yan, yang merupakan tempat pertama dalam kompetisi point raid, jika dia bersikeras bergabung dengan kuil manusia, mereka juga tidak bisa mengetahuinya. Jangan menempatkan sumber daya kultivasi yang baik, tetapi bergabunglah dengan bagian terlemah dari paviliun dupa pembakaran. Bukankah ini menggali kuburan? Ikuti saya jika Anda ingin bergabung dengan aula saya. Huo Zi juga berbicara perlahan, lalu dia menyapa orang-orang lainnya dan meninggalkan aula. Saat ini, hanya ada beberapa orang yang tersisa di aula, dan setelah menghitung dengan cermat, masih ada 4 orang. Itu adalah Xiao Yan, Mu Feng, Mu Yingying dan Xiao Yi itu. Apakah kalian siap untuk bergabung dengan kuil saya? Jika Anda berhasil dalam latihan Anda akan dapat bergerak maju dari orang-orang di kuil surga, tetapi itu bukan pukulan bagi Anda. Sejak pendirian saya paviliun dupa terbakar, dalam 10.000 tahun sejarah, hanya ada 2 orang yang telah berkultivasi. Petik 2. Salah satunya adalah pendiri paviliun dupa terbakar. Musuzi juga mengangkat tangannya sedikit, lalu memandang ke 4 orang di depannya. Kamu harus mencoba mencari tahu. Xiao Yan juga tersenyum, tapi ada keyakinan mutlak di matanya. Oke, kamu hampir tidak bisa lulus ujian. Meskipun istana rakyatku menurun, itu sama sekali bukan kesemek lembut yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. Selamat datang untuk bergabung dengan Hall of Humanity. Mulai sekarang, Hall of Humanity akan menjadi rumahmu. Musuh juga memunggungi tubuhnya dan berjalan keluar, jelas menuju bagian bawah aula kemanusiaan. Ayo pergi. Xiao Yi juga berkata perlahan pada Xiao Yan. Jelas, apa yang dikatakan Musuzi tadi benar-benar menyentuh bagian terlemah dari hati Xiao Yan. Xiao Yi sudah menjadi bayi baru lahir dari 22 jenis api yang berbeda di benua Doqi, bukan roh api iblis Jinglian yang asli, jadi sejak api aneh pertama di tubuh Xiao Yan, setiap bagiannya telah ada di hati Xiao Yi. Jadi Xiao Yi tahu segalanya tentang Xiao Yan. Lagi pula, keduanya bergaul siang dan malam, jadi mereka cukup akrab. Sekarang Xiao Yi telah berkultivasi menjadi sifat manusia, dia juga sangat jelas tentang temperamen Xiao Yan. Cailin dan Suner telah berpisah sejak mereka datang ke benua Doudi, dan ada juga Kaisar Naga Tua Sukun dari klan Taiksu Gulong ditambah ayahnya Gu Yuan, yang membuat hati Xiao Yan sangat tidak nyaman. Perasaan terpisah dari kerabat memang tidak menyenangkan. Tidak apa-apa, Xiao Yan juga berhenti, lalu kembali sadar dan mengikuti. Kakak, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku punya milikku, jangan terlalu lelah sendirian. Xiao Yi juga perlahan mengikuti di belakang Xiao Yan. Hahaha, kau bocah. Xiao Yan juga menepuk pundak Xiao Yi dengan sangat terharu. Jelas, bagi Xiao Yi, dia adalah mitra yang benar-benar bisa dia percayai. Selain itu, identitas misterius Xiao Yi sebagai peri api akan semakin kuat di masa depan kuat. Hehe, iya, Xiao Yan juga berkata sambil tersenyum. Hati Mu Feng tidak buruk, dan sangat layak untuk berteman. Lagi pula, metode gosip yin yang ia kembangkan, bahkan tuannya Jin Longwang, yang selalu menjadi tuan dan tuannya, cukup terpuji. Dan saya, nama saya Mu Yingying, tolong beri saya lebih banyak saran di masa depan. Mu Yingying jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, tetapi dia juga mengetahui bahwa Xiao Yan baru saja kesurupan. Tidak sebebas sebelumnya. Selain itu, Mu Yingying juga memiliki emosi yang berbeda terhadap Xiao Yan. Sepertinya ada yang ingin mengetahui rahasia di tubuh Xiao Yan. Oke, kami berempat bergabung dengan Hall of People, dan kami akan saling menjaga di masa depan. Jelas Xiao Yan juga mengetahui, apa yang baru saja dikatakan Mu Yingying, beberapa keluhan kecil di antara keduanya telah dihapuskan. Mulai sekarang, mereka berempat juga merupakan murid baru Hall of Humanity, dan mereka mengikuti kompetisi perebutan poin. Oleh karena itu, sangat cocok juga untuk memenangkan emosi saat ini. Lagi pula, saat Anda jauh dari rumah, memang benar bahwa ada banyak teman dan banyak jalan. Orang-orang kecil ini, Musuzi, yang sedang berjalan di depan, juga menggelengkan kepalanya perlahan, lalu berkata dengan cukup nyaman. Ayo pergi, saatnya pergi ke Hall of People. Xiao Yan juga berkata, dan setelah berbicara, dia yang pertama mengejar Musuzi. Melihat sekeliling, itu juga sebuah gunung, tetapi wilayahnya sangat luas, dan jika dilihat lebih dekat, jaraknya juga beberapa ratus mil. Di puncak gunung,
sebagian besar terdapat bangunan yang penuh dengan pemandangan di Langya, dengan akomodasi dan tempat pelatihan, tetapi ketika beberapa orang mengikuti Musuzi, hal yang paling mencolok adalah puncak gunung, yang terbentang dari kehampaan yang tak berujung. Sungai yang hampir transparan mengalir di langit. Air di sungai itu berwarna biru, saya tidak tahu kekuatan khusus apa yang dimilikinya, tetapi ketika saya melihatnya, itu membuat orang merasa santai dan bahagia. Air ini, Xiao Yan juga diam-diam mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyelidiki ke arah sungai. Namun, ketika kekuatan jiwa besar Xiao Yan baru saja menyentuh sungai, perasaan nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat Xiao Yan merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Apa ini? Sangat aneh. Mu Feng juga menemukan sungai misterius dari air terjun biru, dan segera merenung. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Benda ini, suara Raja Naga Emas di tubuh Xiao Yan juga muncul perlahan. Aku tidak percaya bahwa hal yang menakutkan seperti itu ada di paviliun dupa pembakaran ini. Suara Raja Naga Emas, tuannya, perlahan muncul di hati Xiao Yan, dan kemudian ada rasa kaget yang kuat di hati, suaranya, dan dia menatap Xiao Yan, peradangan. Tuan, apa itu? Haha, apakah kamu melihat sungai biru di depanmu? Tuannya sendiri, Raja Naga Emas, juga tertawa. Mungkinkah sungai ini berbeda? Xiao Yan juga bertanya-tanya. Hei, sungai ini memiliki kekuatan misterius. Tuannya sendiri, Raja Naga Emas, juga berkata dengan sangat iri. Kekuatan apa? Xiao Yan juga terkejut. Mari kita bicara denganmu besok, mari kita istirahat dengan baik hari ini. Raja Naga Emas juga melihat bahwa Xiao Yan sedikit lelah, lalu berkata. Mata anak ini benar-benar tajam. Musuzi juga cukup terkejut saat menyadari bahwa Xiao Yan dan yang lainnya sedang melihat ke sungai biru di samping langit. Tapi tak heran, toh sungai ini juga mencolok. Di sini, mulai sekarang, ini akan menjadi rumahmu. Saya yakin Anda lelah mengikuti seleksi dan perjalanan. Beristirahatlah hari ini. Adapun hal-hal lain, saya akan memberitahu Anda secara detail besok pagi. Musuzi membawa Xiao Yan dan yang lainnya ke halaman independen dan berbicara perlahan. Setelah mengatakan itu, dia juga pergi dari sini. Xiao Yan dan yang lainnya juga saling memandang dengan cemas, tidak pernah menyangka bahwa Musuzi akan pandai berbicara. Namun, tidak ada yang tinggal, dan berjalan menuju halaman. Karena ini adalah tempat tinggal mereka di Burning Incense Pavilion mulai sekarang, mereka harus mengenal lingkungan terlebih dahulu. Halamannya tidak besar, tapi sangat bersih dan sederhana. Terlihat bahwa orang-orang di istana ini sangat penyayang. Tepat ketika saya masuk melalui pintu kecil, saya menemukan ada platform batu di halaman. Ada beberapa cangkir teh dan teh di peron batu. Itu jelas sengaja ditempatkan di sini oleh seseorang yang memiliki hati. Di samping platform batu, ada dupa malam yang memancarkan aroma yang menggoda. Hei, datang dan minum secangkir teh. Xiao Yan juga berjalan lebih dulu gelombang, menuangkan tehnya, menyapa beberapa orang, lalu perlahan menyesapnya. Teh yang enak. Mu Feng juga berkata setelah mencicipi tehnya. Tampaknya ini adalah tempat tinggal masa depan kita. Mu Feng juga melihatnya, dan berkata cukup puas. Mu Feng dapat merasakan bahwa meskipun halaman ini tidak besar, energi kaisar di dalamnya sangat besar, berapa kali lebih besar dari dunia luar. Tinggal di sini sepanjang waktu juga dapat mempercepat kecepatan kultivasi secara halus. Di antara kelimanya, ada 3 pria, dan Mu Yingying serta Ludi juga berpegangan tangan erat. Bagaimana kita akan mengalokasikan domisili? Mu Yingying juga menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata sedikit. Jelas, tempat tinggal di depan mereka tidak bergantung satu sama lain, tetapi siapa yang tinggal di mana adalah pertanyaan lain. Sederhana saja, kamu wanita, tentu saja kamu akan didahulukan. Mu Feng juga berkata perlahan. Oke, Mu Yingying dan Ludi juga memandang Xiao Yan dan Xiao Yi, lalu berjalan menuju sebuah rumah kayu di halaman. Sepertinya tempat ini tidak besar atau kecil, tepatnya ada 5 ruangan terpisah. Kekuatan jiwa Xiao Yan juga memberitahu Xiao Yan. Saat Mu Yingying dan Ludi pergi ke rumah kayu, Xiao Yan juga menemukan beberapa karakter kecil di peron batu. Kediaman 5 bambu. Apakah itu di sini? Xiao Yan juga bertanya dengan penuh minat. Kelima Xiao Yan juga tinggal di Wuzuju, masing-masing dengan kamar sendiri-sendiri. Agaknya ini juga arti dari Burning Incense Pavilion. Para pendatang tinggal di tempat yang dekat,
pertama untuk memfasilitasi para pendatang ini untuk berlatih dan berkomunikasi, dan kedua, juga untuk persatuan, lagi pula, itu juga merupakan pengiriman yang baik ketika sesuatu terjadi. Waktu berlalu setiap detik, dan malam datang dengan cepat. Di 5 rumah kayu sederhana di kediaman Wuzu, Xiao Yan, Xiao Yi, Mu Feng, Ludi dan Mu Yingying tinggal terpisah. Pada saat ini, mereka berlima juga secara resmi bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, dan saya yakin besok Mu Suzi juga membiarkannya berkultivasi secara resmi. Namun, ini juga pertama kalinya kelima orang ini bergabung dengan sekte super besar ini. Di sebuah rumah kayu di tepi kediaman Wuzu, itu adalah kediaman Mu Feng. Hei, aku tidak berharap Paviliun Dupa Pembakaran ini menjadi seperti ini. Jika aku tahu sebelumnya, aku seharusnya tidak mendengarkan ayahku. Mu Feng juga berkata sedikit tertekan. Saat itu, ayahnya berkata bahwa Paviliun Fenxiang sangat bagus. Meskipun ayahnya keluar dari Paviliun Dupa, Mu Feng selalu menganggap itu aneh, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Xiao Yan itu benar-benar luar biasa, dia mampu mencapai langkah ini dengan kekuatan tahap awal Kaisar Dou Bintang 4. Ada keterkejutan dalam suara Mu Feng. Tapi jangan lihat penampilan riang Mu Feng, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kata-katanya yang bijaksana. Tapi dia juga orang yang bisa diajak berteman, terutama biji teratai api yang menyatu di bagian akhir. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Jika itu aku mungkin tidak bisa menolaknya. Mu Feng juga berkata perlahan. Setelah selesai berbicara, dia juga kembali ke tempat tidur dan duduk. Pertarungan memperebutkan poin juga menghabiskan banyak kekuatan. Meski semangat juang telah pulih, tubuh juga sangat lelah, dan inilah saatnya tidur siang untuk memberi istirahat pada tubuh. Tampaknya keluhan antara keluarga kerajaan Xuanling dan keluarga Medusa kita jauh lebih kuat dari yang saya kira. Kediaman Green Flute juga berkata perlahan. Memang benar Green Flute adalah Medusa Snakeman, dan darah di tubuhnya tidak bisa dipalsukan, tapi dia diadopsi oleh manusia sejak dia masih kecil, jadi dia tidak berbeda dengan manusia biasa, kecuali aura yang sangat menawan yang dimilikinya. Kesnakeman memang benar. Tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Selain itu, alasan Green Flute ingin berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin ini dan bergabung dengan Sekte Super juga karena obsesinya. My Lady Queen, meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu, darah di tubuhmu memberi kami perasaan yang sangat bersahabat, jadi aku pasti akan mendapatkan barang-barang itu dari Burning Incense Pavilion. Jalan, melihat penampilannya, tidak mudah bagi seruling hijau ini untuk bergabung dengan Pavilion Dupa. Di sisi lain, Mu Yingying. Hei, kakak Yanci tidak tahu kemana dia pergi. Apakah aku akan dimarahi olehnya jika aku menyelinap keluar seperti ini? Kakak laki-lakiku mengatakan bahwa manusia semua adalah orang jahat dengan niat jahat, tapi bagaimana bisa aku tahu? Mu Yingying juga duduk di samping tempat tidurnya, lalu perlahan mengayunkan kakinya yang agak ramping. Hanya saja saat dia mengatakan sesuatu, yang terlintas di benaknya adalah adegan Xiao Yan melawan Kaisar Hantu Kembar di hutan mayat. Sepertinya mereka tidak seseram yang kakakku katakan. Mu Yingying juga sedikit tersenyum. Untuk Xiao Yi, dia pergi tidur lebih awal. Lagi pula, dia baru saja menerobos ranah peri api, dan dia juga perlu dikonsolidasikan. Lagi pula, aku punya beberapa kontrak aneh dengan Xiao Yan, jadi aku bisa. Kediaman Xiao Yan. 5 rumah kayu ini benar-benar aneh. Masing-masing adalah ruang kecil yang terpisah satu sama lain. Tidak ada yang akan memperhatikan apa yang kamu katakan atau lakukan di dalamnya. Paviliun Dupa Pembakaran ini benar-benar aneh. Xiao Yan juga melihat-lihat rumah kayu itu. Rumah kayunya cukup sederhana, tetapi peralatan hidup sudah tersedia, dan sangat bersih. Jelas, seseorang sering bertanggung jawab untuk membersihkan. Xiao Yan juga duduk, lalu duduk di atas meja, baru saja akan mengangkat cangkir teh untuk minum air, tetapi menemukan bahwa semangat juang di tubuhnya penuh kegembiraan. Fluktuasi ini adalah, Xiao Yan sedang juga sangat terkejut, dan kemudian tidak ragu lagi, dia langsung duduk di tempat tidur. Hehe, kamu nak. Sosok Raja Naga Emas juga melayang keluar. Meskipun Paviliun Dupa kuat seperti awan, betapa sakralnya tuannya, Raja Naga Emas, bagaimana dia bisa takut pada karakter ini. Selain itu, mengingat kekuatan orang-orang di sini, bahkan kondisi jiwa Raja Naga Emas saat ini tidak dapat ditemukan. Lagi pula, gelar Raja Naga Emas bukan untuk apa-apa. Mari kita menerobos dulu.
Tampaknya pertarungan step up juga merupakan latihan besar untukmu, dan sekarang kamu bisa menembus ke tahap tengah Do di bintang 4. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkonsentrasi untuk mengendalikan ki pertempuran yang sangat keras di tubuhnya. Doudi yang kuat, Douqi di tubuhnya telah membentuk laut Douqi, jadi Xiaoyan juga menemukan lautan api yang sangat besar di tubuhnya, yang seharusnya menjadi tempat laut Douqi-nya berada. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Jika kamu ingin memasuki Douxian, kamu harus memadatkan laut Douqi di tubuhmu untuk membentuk Douxian, sehingga kamu dapat melangkah ke Douxian. Suara Raja Naga Emas juga muncul. Duh, Xiaoyan juga sangat terkejut, jelas ini adalah pertama kalinya dia mendengar rahasia semacam itu. Ya, Douhe. Douhe adalah tempat untuk memadatkan laut Douqi di tubuhmu untuk memadatkan tempat yang lebih kuat untuk menyimpan Douqi, yang disebut Douhe. Douhe adalah simbol terpenting dari kekuatan Douxian. Dan ada banyak hal hebat di Douhe. Misalnya, domainnya. Suara Raja Naga Emas juga terdengar seperti guntur tumpul di hati Xiaoyan. Douxian, Battle Core, Domain. Xiaoyan juga sangat terkejut, jelas hal-hal ini juga sangat menakutkan. Apakah Dou Core standar untuk Douxian? Ada juga pemahaman. Ini benar-benar hal yang baik. Xiaoyan juga tersenyum, lalu dia maju. Pada saat ini, energi pendendam Xiaoyan menyebar dari tubuhnya, dan dia seperti dewa api, dirasuki oleh api. Ki pertempuran besar juga berkumpul dari segala arah, dan kemudian semua mengalir ke Xiaoyan. Sabu-sabu. Semakin banyak pertempuran ki mengalir ke kamar Xiaoyan, dan Mu Yingying dan yang lainnya juga memperhatikan perubahan itu. Gelombang hanya ingin memeriksanya, ketika mereka menerima biografi dari Xiaoyi, suara. Xiaoyan sedang maju, jangan khawatir. Hanya beberapa kata, seperti jaminan, mereka bertiga diam-diam tinggal di kamar dan tidak keluar. Kesuksesan. Xiaoyan juga perlahan dihembuskan. Alasan mengapa promosi kali ini begitu cepat, di satu sisi, disebabkan oleh pertempuran Xiaoyan dengan Kaisar Hantu Kembar. Saat itu, kekuatan Xiaoyan sudah mencapai tahap tengah dari Kaisar Petarung Bintang 4. Saat itu, belum ada promosi langsung untuk mencegah kecelakaan. Oleh karena itu, kekuatannya juga telah meningkat pesat, dan promosi saat ini seperti perkembangan alami, secara alami sangat cepat. Laut pertempuran ki dalam tubuh tampaknya telah terkonsolidasi sedikit. Xiaoyan juga menemukan bahwa lautan pertempuran ki yang sangat besar di tubuhnya memiliki kondisi padat tertentu ketika ia dipromosikan ke tengah panggung Dou Emperor Bintang 4. Meskipun sangat lemah, itu tidak luput dari persepsi jiwa Xiaoyan. Setelah promosi berhasil, Xiaoyan tidak berhenti di inti pertempuran yang dikatakan tuannya Jin Longwang. Lagi pula, Xiaoyan masih mengerti alasan mengapa dia tidak bisa membuat pria gemuk besar dengan satu gigitan. Tampaknya ada sesuatu yang bergerak di tubuhmu. Raja Naga Emas juga menatap Xiaoyan dan berkata, "Ini." Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia juga buru-buru menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki Naji, dan memang menemukan ada sesuatu yang bergerak. Itu adalah batu giok yang agak sederhana. Jika berada di benua Douqi, akan ada cara lain untuk mengatakannya. Ada giok jiwa.